Baiklah, sini kami akan menjelaskan kendala komunikasi data dengan kabel dan wireless. Adapun anggota kelompok kami yaitu Denny Irawan, Muhammad Yasir Sarbini, dan Jiki Azima. Pertama yaitu adalah pendahuluan. Komunikasi data terdapat dua bagian yaitu dengan menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel atau wireless. Dan dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri itu yang menggunakan kabel adalah kabel LAN dan yang gambar di bawah itu adalah hub. Untuk yang wireless dapat dilihat gambar yang itu adalah router dan yang di bawahnya itu adalah WiFi GSM. Kendala pada kabel. Kendala pada kabel yang pertama yaitu kabel bisa putus. Masalah ini umum ditemui akibat dari putusnya kabel jaringan berdampak pada hilangnya suatu jaringan. Penyebab kabel putus bermacam-macam, yaitu karena cuaca buruk ataupun bisa juga karena manusia yang sengaja untuk memotong kabelnya. Solusi untuk kabel biar tetap aman yaitu adalah kita harus menempatkan kabel di tempat yang lebih aman dan jika perlu kita tambahkan perlindungan lebih seperti pipa untuk melindungi kabel dari orang ataupun cuaca yang buruk. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini adalah contoh kabel yang sudah dibungkus dengan pipa. Lalu kendala kabel yang kedua adalah kabel LAN yang jaraknya hanya 100 meter. Jarak kabel LAN hanya terbatas dengan maksimal 100 meter saja, sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan untuk tempat yang memerlukan komunikasi data yang sangat luas, seperti kantor gubernur dan sebagainya. Solusinya untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan hub atau switch yang bertujuan untuk menyambung jarak kabel yang terbatas untuk jadi lebih panjang sehingga kita bisa mengatur sampai mana dan kemana kita masang kabel tersebut. Baik, di sini saya Muhammad Yasir Asalbini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Masih pada kendala pada kabel, kendalanya yaitu manajemen kabel. Contoh dari masalah ini adalah di kantor yang besar, sehingga banyak dari beberapa ruangan kabel yang terhubung dan mengakibatkan pertumpukan atau bahkan lebih parahnya lagi kabel bisa kusut dan itu akan jadi masalah yang rumit apabila di suatu ruangan tersebut terjadi masalah yang harus kita cek kabelnya dan itu juga akan memerlukan waktu yang sangat banyak untuk mengatasinya. Untuk itu solusinya itu seperti ini. Untuk mengatasi masalah di atas, kita harus membagi atau mengelompokkan kabel tersebut sehingga bisa dengan mudah kita perbaiki. Contohnya, di suatu kantor memiliki 5 buah ruangan, masing-masing menyambungkan 10 PC atau 10 komputer untuk komunikasinya. Lalu pada ruangan pertama kita akan menandai kabel tersebut dengan selotip berwarna juga angka 1 sampai 10 untuk komputernya. Lalu untuk ruangan berikutnya menggunakan warna yang berbeda. Setelah itu kita akan beralih pada kendala pada wireless atau wifi. Kendala pertama yaitu cuaca buruk atas struktur bangunan. Biasanya sinyal pada jaringan wireless, sinyal yang dipancarkan up to 100 meter. Kendala pada jaringan wireless adalah sinyal yang dipancarkan tidak maksimal akibat cuaca buruk atau struktur bangunan. Akibatnya, sinyal yang dipancarkan akan turun di bawah 100 meter. Jadi,
akan sulit apabila kita ingin membagi jaringan ke tempat tertentu apabila pancaran sinyal kurang dari 100 meter. Untuk solusi dari masalah di atas tersebut, jadi kita harus dengan memakai access point. Access point itu apa? Access point itu adalah perangkat kelas jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan wireless dan sebagainya. Access point juga sering disebut dengan wireless local area network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim atau menerima data yang berasal dari wireless adapter, maka mungkin dapat mengatasi sinyal yang lemah akibat cuaca buruk atau struktur bangunan. Baik, sekian dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Kendala pada wireless. Gangguan nirkabel. Teknologi nirkabel yang paling umum adalah 802.11g atau wireless G, beroperasi dengan frekuensi 2,4 GHz. Banyak perangkat elektronik nirkabel seperti telepon tanpa kabel, oven microwave, monitor bayi, dan pembuka pintu garasi menggunakan frekuensi yang sama ini. Akibatnya, bisingan sinyal mereka bisa mengganggu koneksi antara perangkat dan router Anda. Solusi: untuk mengurangi kebisingan, beli telepon tanpa kabel dan perangkat lainnya menggunakan frekuensi 5,8 GHz atau 900 MHz. Karena 802.11n atau wireless N beroperasi pada 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz yang lebih jarang digunakan. Perangkat gigahertz yang lebih tinggi ini mungkin menyebabkan gangguan jaringan kurang. Serangan virus. Kendala satu jenis virus yang sering menyerang lewat koneksi Wi-Fi adalah chameleon. Virus ini bisa merusak komponen yang ada dalam perangkat handphone atau komputer. Selain itu, virus ini bisa mengakses data atau informasi dari komputer atau handphone yang diserang secara otomatis. Solusi: lindungi koneksi Wi-Fi dengan enkripsi data, Wi-Fi Protected Access atau WPA atau WPA2 dan Wired Equivalency Privacy atau WEP menawarkan tingkat keamanan yang berbeda untuk komunikasi Wi-Fi. Jaringan yang dienkripsi dengan WPA atau WPA2 lebih aman daripada jaringan yang dienkripsi dengan WEP. Karena WPA atau WPA2 menggunakan enkripsi kunci dinamis untuk melindungi informasi ketika melewati gelombang udara.